Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Sekarang pembelajaran 2, halaman berapa? Halaman 172. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Jadi gunakan playlist ini lebih enak ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau bisa langsung tap di channel, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya adalah kelas 3 buku tematik. Itu ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran 2. Ayo membaca. Sekali lagi, ini adalah mata angin. U menunjukkan utara, S selatan, T ini timur, B barat, TL timur laut. Antara timur dan utara, antara barat dan utara adalah barat laut, antara timur dan selatan adalah tenggara, dan antara barat dengan selatan ini adalah barat daya. Ya, diawalkan. Oke, menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah. Ya, sekolah yang sudah disiapkan. Ya, Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Ya, Udin dan Lani menjelaskan bagian utara sekolah. Ya, kemudian, ya, Edo. Ya, saya mau pakai warna lain. Warna harusnya seleksinya di sini ya. Nah, Udin dan Lani pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas bagian utara sekolah ya. Edo dan Dayu ya bertugas menjelaskan bagian selatan. Nah, Siti, saya pakai hijau. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Ya, Beni, saya akan gunakan ungu. Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah. Ya, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Ya, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Ya, ingat kalau berbicara harus jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian pada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawab pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Ya. Oke, kita akan di sini kok sudah mentok ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi halaman ke berapa ini tadi? 172 ya. Oke. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan gambar denah yang diberikan. Ini adalah denahnya. Oke, dan ini adalah mata angin ya, di sini ada mata anginnya. Kemudian sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Kita lihat di sini Udin dan Lani ya. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Bagian utara sekolah ya, yang warna merah ini. Nah, kita lihat bagian utara sekolah, utara yang atas ya. Ini adalah utara. Ya, utara. Udin dan Lani bagian utara sekolah. Kita lihat di sini apa yang ada di sini. Ini adalah lapangan ya. Di sini ada bagian utara, ada lapangan. Ya. Dan ini apa ini hijau ini? Ini pintu gerbang ya. Ini kelihatannya pintu gerbang. Pintu gerbang. Terus ini ada halaman ya. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan Udin dan Lani adalah pintu gerbang, dan halaman.
sekolah. Di sini kelihatannya ada taman, ya ini taman kelihatannya, ya taman serta taman ya. Pintu gerbang, halaman sekolah dan taman. Nah, di sini sudah ada dan koma saja ya. Pintu gerbang, halaman sekolah dan taman. Oke, ini adalah bagian utara. Di sini bagian utara. Oke, kemudian kita jawab pertanyaan berikutnya. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Ya, sengaja saya bedakan warnanya biar enak. Ya, Edo dan Dayu warna biru ya. Bagian selatan. Oke, Edo dan Dayu bagian selatan. Ini saya juga pakai warna biru. Ya, bagian selatan dari sini. Nah, di sini ada apa ini? Kelihatannya kamar kecil mungkin ini ya. Nah, kamar kecil, kecil. Terus di sini ada lapangan basket, ya, lapangan basket. Di sini bagian mana saja nanti? Ada timur, selatan, timur dan barat. Ya, oke. Tidak ada yang barat daya apa ya. Jadi semua kita jelaskan aja di sini. Di sini ada lapangan basket, ya, ruang kelas dan kamar kecil ya. Ada lapangan basket, ya. Kemudian di sini ada lapangan basket ya. Di sini ada ruang kelas, ya, di sebelah selatan. Di sini ruang kelas. Di sini kelihatannya ruang guru ya, ya. Di sini kelihatannya ini kamar kecil mungkin ya, kamar kecil atau musola. Nggak jelas ya, nggak jelas. Mungkin ini kamar kecil atau musola. Ya, di sini mungkin ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelasnya ini kelihatannya mungkin kantin mungkin ya, kantin. Kamar kecil dan kantin mungkin ya, kamar kecil dan kantin. Kamar dan kantin. Kelihatannya ini kamar kecil ya, dan ini yang kantin atau dibalik ya. Ini kamar kecil, di sini kantin kelihatannya ini, kantin. Ya, di sini kamar kecil dekat lapangan olahraga, ini ruang kelasnya. Mungkin seperti itu. Tapi kamar kecil masa lebih besar dari ruang kelas? Enggak juga ya. Nah, di sini kelihatannya ruang guru atau ruang kepala sekolah. Oke. Kita nggak bisa benar-benar tahu ya. Atau mungkin di sini dijelaskan, kita cek juga, tidak ada ya, tidak ada. Di pelajaran sebelumnya kita cek, tidak ada juga, tidak ada. Jadi memang nggak dijelaskan di situ. Kita hanya bisa mengira-ngira kalau gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Ya, kita lihat Siti menjelaskan bagian mana. Siti ini yang hijau adalah bagian timur. Bagian timur, ya kita juga pakai hijau di sini biar enak. Ya, menurut Pak Ali bagian timur adalah ini ya, timur. Ya, di sini selatan tadi saya kasih selatan dulu ya. Ini selatan. Timur di sini, menurut Pak Ali di sini ruang kepala sekolah dan ruang guru. Ya mungkin ya, ruang kepala sekolah, ruang guru. Aulanya di mana? Ruang kepala sekolah dan ruang guru. Ruang kepala sekolah, ruang guru. Mungkin aula ya, yang satu ini mungkin aulanya. Ya mungkin juga ya, ini mungkin ruang guru, ruang kepsek. Di sini mungkin aula, mungkin lah ya, mungkin aula. Nah, kemudian bagian sekolah yang dijelaskan oleh Benny. Kita lihat Benny menjelaskan bagian mana. Di sini Benny barat sekolah, ya dengan warna ungu, ya barat sekolah. Kita lihat, ya ini adalah bagian barat.
Ya. Oh iya, kamar kecil kalau gitu bagian barat ini ya. Masuk bagian barat itu. Ya, kalau ini kita anggap sebagai kantin, kamar kecil bagian barat. Ya. Mungkin ini tidak perlu di sini. Ya, di sini bagian barat. Kita hanya asumsi ya, kita nggak tahu ini ruangnya bentuknya sama misalnya ya. Ruang kelas dan kamar kecil. Dan kamar kecil. Nah, karena biasanya kantin ini dibikin agak jauh biasanya, ya, yang dekat-dekat sini biar nggak jauh-jauh ini adalah kamar kecil, biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini nggak ada keterangan masalahnya ya. Oke, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana caramu mengetahuinya? Yang paling banyak adalah yang di sini bagian selatan ini paling banyak isinya ini, ya. Bagian selatan paling banyak isinya. Di sini masuk bagian timur, barat ya. Ini kamar kecil mungkin bagian barat. Ini ada 1, 2, 3. Di sini apa gambarnya nggak jelas, nggak begitu jelas ini. Kayak tenis ya. Ya tenis ini mungkin. Ini basket, ini tenis atau apa nggak jelas. Ya selatan yang jelas selatan. Siapakah yang paling bertugas paling banyak menjelaskan? Ya bagaimana cara kamu mengetahuinya? Yang selatan. Siapa selatan ini? Yang biru ya. Edo dan Dayu. Edo dan Dayu. Dan Dayu. Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Karena banyak fasilitas di bagian selatan. Fasilitas berada di bagian selatan. Sayang sekali di sini tidak ada keterangan. Ya, jadi gedung ini sama, ini semuanya sama. Mana yang kamar kecil, mana kantin, tidak jelas. Dan ini apa juga tidak jelas. Kemungkinan ini adalah kalau dilihat dari bentuknya ini lapangan badminton. Tapi kalau badminton harusnya sama basket ya kurang lebih sama. Jadi nggak jelas ini. Ya, oke. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Ya, jadi paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama. Ya, pikiran pokok itu sama dengan ide utama dari sebuah paragraf. Contoh, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Jadi pokok pikirannya adalah Edo anak yang rajin. Dan untuk menjelaskan Edo anak rajin ini, ya ini. Ya pokok pikiran di atas adalah Edo anak rajin. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Ya, pikiran pokok pada paragraf pertama. Kita lihat lagi di sini paragraf pertama. Ya, nah, di sini paragraf pertama adalah ini. Kalau kita tuliskan, ini adalah paragraf pertama. Ya, pada paragraf pertama ini, ya, pikiran pokoknya adalah ini. Hari ini SDN Nusantara kedatangan tamu. Dan yang lain itu menjelaskan tamu yang datang dari tim juri penilaian lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD. Ini adalah menjelaskan dari pokok pikirannya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Itu pokok pikirannya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Pokok pikiran itu tidak harus kalimat pertama ya. Bisa kalimat kedua atau ketiga atau di akhir ya. Pikiran pokok paragraf kedua. Ya, intinya ini paragraf pertama. Pikiran pokok itu ide ya. Nah, ini adalah yang kedua. Ya. Oke. Mereka ingin melihat SD Nusantara, mereka juga Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Ini yang menjadi pokok pikiran.
Ya, Udin dan teman-teman ya berbagi tugas menerima tamu. Ini adalah pokok pikiran yang kedua. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Kemudian pokok pikiran paragraf ketiga. Kita lihat kembali ke sini. Paragraf ketiga ini adalah paragraf ketiga. Ya. Ini adalah pokok pikiran. Kebetulan pokok pikirannya selalu di awal. Ya. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Yang menjelaskan ini, mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga menjawab pertanyaan dengan lancar. Nah, pada intinya, ya pokok pikirannya adalah Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Bertugas dengan baik. Pikiran pokok paragraf keempat adalah, kita masuk pikiran pokok paragraf keempat. Ya, ini adalah paragraf keempat. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru memberikan pujian. Nah, ini. Ya, para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Ini adalah pokok pikirannya. Nah, untuk menjelaskan ide itu, para juri memberikan pujian, kepala sekolah memberikan pujian, semua anak senang dan semangat mengerjakan tugasnya. Ya, para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para penerima tamu, ya, para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Telah bertugas dengan baik. Oke. Cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok semua paragraf secara berurut. Nah, kita akan mendapatkan gambar umum nanti ya. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Oke. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Bertugas menerima tamu. Kemudian Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Dengan baik. Ya. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik, ya. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Ya. Para penerima tamu bertugas dengan baik. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik, para penerima tamu bertugas dengan baik. Ya. Semua anak-anak senang dan semangat mengerjakan tugasnya. Para penerima tamu bertugas dengan baik. Bertugas dengan baik. Nah, jadi ini adalah pokok pikirannya. Pokok pikiran kalau digabung itu sudah menggambarkan keseluruhan dari isi teks. Ya, nah, kita akan lanjutkan. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Ya, gabungan dari pokok pikiran. Ya, kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita lengkap dari pokok pikiran saja.
Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok, lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Nah, sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Ya, semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Ya. Pertanyaan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan, ya. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila yang sesuai. Ya. Sekali lagi, ya, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Ya. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan, tuliskan bunyi dan lambang, ya, dari sila yang sesuai. Yang pertama, berdiskusi menentukan program. Ya, pengamalan sila ya, ini adalah sila keempat, ya. Keempat, ya. Bunyinya nggak usah dijawab keempat, ya, langsung bunyinya, ya. Pengamalan sila bunyinya adalah berdiskusi, itu adalah sila keempat, ya. Saya kasih keterangan empatnya di sini aja, ya. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Saya tulis di sini aja, ya, simbol kepala banteng. Ya, bekerja sama mengerjakan tugas. Ya, ini tepat 5, ya. Kita yang mudah berdiskusi ini jelas sila keempat. Yang berhubungan dengan Tuhan pasti sila pertama. Karena yang sila 2 dengan sila 5 itu mirip sekali. Ya, ya. Bekerja sama mengerjakan tugas, bertanggung jawab, membagi tugas dengan rata sesuai dengan keahlian. Ini keadilan sosial, ya. Bekerja sama mengerjakan tugas. Bekerja sama ini lebih ke sila 5 ini kelihatannya, lebih ke 5. Memberi kesempatan semua pendapat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab ini lebih ke sila 1, ya. Bertanggung jawab kepada Tuhan mungkin, ya. Membagi tugas dengan rata sesuai dengan keahlian. Jadi ini menghargai perbedaan, berarti bersifat adil, ya. Berarti ini lebih ke 2, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Bekerja sama mengerjakan tugas itu lebih ke 5. Memberi kesempatan berpendapat, biar bersatu, ya, biar komplit, ya. Karena kadang-kadang satu kegiatan, suatu tindakan itu mencerminkan lebih dari satu sila, ya. Bekerja sama mengerjakan tugas sila 5 berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bekerja sama, keadilan sosial, membagi tugas dengan rata. Rata itu lebih ke adil, ya. Ini aja 5. Ya. Keadilan sosial ini yang 2 berarti. 5 dan 2 sangat mirip masalahnya. Sama-sama ada unsur keadilan. Jadi 2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi keadilan sosial, ya, mungkin membagi tugas rata. Bekerja sama mengerjakan tugas kemanusiaan yang adil dan beradab. Bekerja sama yang lebih ke beradab, ya. Oke. Memberi kesempatan agar bersatu, ya. Oke. Jadi baru kita bekerja sama mengerjakan tugas ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
yang adil dan beradab. Ya, oke. Ini bekerja sama kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti Pak rantai-rantai. Oke, memberi kesempatan persatuan Indonesia. Memberi kesempatan ini tidak memaksakan kehendak, ini ya kayak menjadi yang kelima juga bisa sebenarnya. Jadi agak makanya saya urutkan dulu ya. Persatuan Indonesia berarti beringin, pohon beringin. Pohon beringin. Kemudian mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab. Mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab. Di sini adalah kalau tanggung jawab itu mungkin lebih kepada Tuhan gitu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Ya, jadi ini bintang. Oke. Kemudian memberi tugas dengan rata sesuai dengan keahlian. Nah, ini lebih pada keadilan sosial ya. Adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Nah, di sini adalah padi dan kapas. Ya. Oke. Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Apakah pernah berdiskusi menentukan program? Pernah. Bekerjasama mengerjakan tugas? Pernah. Memberi kesempatan semua pendapat? Pernah. Semuanya mungkin pernah ya. Mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab? Pernah. Dan membagi tugas dengan rata sesuai dengan keahlian? Rasanya semuanya pernah ya. Semua pernah. Kalau memang belum pernah ya jawab aja belum pernah ya, atau belum ada beberapa yang belum pernah, mungkin nggak apa-apa, ada yang belum pernah. Jadi kita jujur saja jawab seperti ini. Kalau memang pernah ya pernah, kalau memang belum ya belum. Bekerja sama termasuk pengamalan Pancasila ketiga ya. Sila ketiga di sini bekerja sama. Nah, di sini saya tulis yang kedua. Ya, jadi memang agak merepotkan ya. Jadi satu tindakan itu bisa merupakan lebih dari satu sila. Ya. Bekerja sama termasuk pengamalan sila Persatuan Indonesia. Bekerja sama termasuk pengamalan sila 3 Pancasila, sila ketika Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini saya menjawab memberi kesempatan pada semua pendapat ini ya untuk persatuan juga. Ya. Atau karena di sini sudah disebutkan bekerja sama sila ketiga, kita bisa balik deh ini ya. Ya, jadi biar sesuai dengan yang ada di buku. Jadi kadang-kadang ini cukup merepotkan ya, karena satu tindakan itu bisa lebih dari satu sila. Ini kita balik aja ya. Nah, ini pasti banyak yang protes. Waduh Pak Ali ini bagaimana? Ya, jadi memang menentukan seperti ini gampang-gampang susah. Karena ya, bekerja sama bisa persatuan ya. Oke. Ya, ini biar sesuai dengan buku aja sebenarnya ya. Biar sesuai dengan buku. Ya, tujuan bekerja sama itu biar adil. Ya, beradab. Beradab itu salah satu ciri kebersamaan. Adalah bekerja sama. Oke. Memberi kesempatan semua pendapat ini sila 4 boleh loh. Ya.
Sila 4 itu berdiskusi, sila 4 juga, jadi lebih dari satu kadang-kadang. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengalaman. Sila ketiga, ya, kerjasama. Ya. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Melalui kerjasama kita dapat memenangkan sebuah perlombaan. Coba mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini adalah lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Ya, ini kerjasama, bentuk kerjasama. Ya, berarti pengamalan sila 3. Ya, ikuti tahapan permainan berikut ini. Yang pertama, tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Ya, yang kedua, pemain berdiri di dekat tali. Yang ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Ya, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali, petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Ya, semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia harus bekerja, ya, sama. Bekerjalah sama untuk membangun, ya, Indonesia akan menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa menjelaskan dan mencoba beberapa kegiatan yang menunjukkan kegiatan kerjasama antar anggota keluarga. Pembelajaran kita 3 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.